Oke, kita baca komentar ya, komentar yang masuk di channel A3V. Kita baca komentar beberapa komentar yang masuk ya teman-teman ya. Oke, pertama dari Mas Ibnu Ahmad, Apakah modus penipuan seperti ini penipuan modus kerja paruh waktu ya, pelakunya bisa ditangkap ya? Bisa saja sebenarnya, kan kita sudah banyak contoh ya pelaku penipuan yang ditangkap, tapi kan sindikatnya kan banyak sekali. Jadi ditangkap satu ya tumbuh satunya lagi, dan karena saking banyaknya ini mungkin tetap aja ada orang yang tertipu setiap hari. Jadi waspada dan hati-hati ya. Kemudian dari Kak Hikmat, saya ini masih penipuan modus kerja paruh waktu, saya juga jadi korban. Uang saya 7 juta tidak bisa diambil. Maksudnya ini di aplikasi ya. Jadi kalau penipuan kerja paruh waktu ini beberapa kan pakai aplikasi atau website gitu kan ya, kita disuruh masuk, saldo kita bertambah di situ, deposit kita, kemudian deposit sama komisi kita nambah gede di aplikasi, tapi itu kan hanya aplikasi mainan mereka. Jadi di aplikasi itu uangnya nggak bisa ditarik lagi gitu. Jadi cuman gede di aplikasi doang, nggak bisa di WD kan gitu kan ya. Karena harus deposit sebanyak 12 juta untuk mendapatkan 23 juta. Saya masih simpan. Ya iyalah, udah kamu kalau deposit lagi ya nggak bakal kembali uangmu. Udahlah, percayalah. Jadi emang modusnya itu ya, uangmu nggak bisa ditarik ya, uangnya nggak bisa ditarik di aplikasi ya, kelihatan gede gitu ya, ini 12 juta, nah bisa ditarik kalau deposit lagi 23 juta lah. Kalau kamu deposit lagi 23 juta ya, apa ada jaminan? Ya, pasti nanti ujung-ujungnya ya uangmu akan hilang lagi kan, seperti itu. Oke, dari Johan Hajat ya, dari Johan Hajat. Oke. Saya kenal lewat FB. Nah, ini saya kenal lewat FB. Kemudian chat WA. Tiba-tiba dia ngomong mau keluar dulu sekalian ke ATM. Gak lama kemudian dia bilang habis kecopetan. Hati-hati tipu daya wanita zaman sekarang ya. Kenalan lewat Facebook, kemudian bilang mau ke ATM sebentar, kemudian ngabarin ya, oh habis kecopetan, ujung-ujungnya ya hutang, minta ditransfer dan sebagainya. Udah nggak usah percaya ya. Apalagi orang baru dikenal dari FB, meskipun display picture-nya itu cantik, video-videonya itu cantik, ya nggak usah gampang percayalah Kak Johan ya. Hati-hati tipu daya wanita zaman sekarang nih, kata Kak Johan nih. Oke, lanjut tentang masih penipuan modus kerja paruh waktu dari Ronggo Aceh. Terima kasih Bang, sama-sama. Sama-sama Kak ya. Oke, kemudian dari Anten Sari Fajar. Oke, terima kasih, hampir aja kena, untung saya segera menemukan video ini. Makasih atas pemberitahuannya. Ya, sama-sama Kak. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari modus-modus penipuan ini. Masih kebanyakan tentang penipuan modus kerja paruh waktu ya. Kemudian dari Kak William, apa kalau diklik tapi tidak diinstal berarti aman? Ini klik APK ya. Jadi modus penipuan klik APK ini kan banyak sekali ya. Ada yang mengaku dari kurir paket, ada yang mengaku dari undangan pernikahan, ada yang mengaku untuk bantuan sosial, apalagi ada yang mengaku tilang elektronik. Intinya penipu ini meminta kita untuk mengklik file yang mereka kirimkan ya, entah itu mengaku dari manapun, kemudian menginstal dan mengallow permission, misalnya permission untuk akses SMS, akses galeri, akses kamera dan sebagainya. Intinya kalau kita nggak nginstal ya aman-aman aja. Kalau kita nginstal tapi tidak allow permission tadi, misalnya persetujuan akses untuk kamera, persetujuan akses untuk galeri, SMS dan sebagainya, kita tidak menyetujui ya tinggal di uninstall aja. Tapi kalau kita sudah terlanjur menyetujui, sebaiknya di reset factory system atau ke reset setelan pabrik ya, biar handphone teman-teman aman. Oke. Dari Kak Fuad Vlog, hadir nyimak. Terima kasih info dan imbauannya. Ini tentang pembayaran COD. Ya, hati-hati sekarang banyak order fiktif ya, Oke, kemudian dari Kak Yonandri Wiharnanti. Saya barusan kena 6 juta. Awalnya beneran ditransfer keuntungan 700.000 dari deposit 1 juta. Terus sesi kedua suruh ikutan. Awalnya saya suruh transfer 788.000, terus suruh transfer 5.800.000. Katanya bakar uang, kita bisa cair, terus yang tugas ketiga makin nggak nalar, suruh transfer 23 juta buat ngambil keuntungan 40%.
alhasil nggak saya terusin, uang yang sudah masuk lenyap sudah, ya itu ya. Jadi modusnya itu emang seperti itu ya, kerja paruh waktu. Ini udah buahnya, bahkan ini udah episode hampir 52 atau 53 ya episode sekarang ini. Nah, modusnya itu selalu sama. Di awal itu dikasih kerja cuma-cuma, kemudian dapat komisi, kemudian disuruh deposit kecil, deposit sama komisinya balik, tapi ketika deposit udah mencapai agak besar, katakanlah 1 juta gitu, biasanya sulit, dipersulit, dan tugas-tugasmu nggak bakal selesai, karena tugas-tugasmu dianggap tidak selesai. Ya, emang didesain seperti itu gitu loh, sehingga nanti kamu disuruh deposit lagi, ujung-ujungnya ya uangmu nggak bisa balik lagi kan gitu. Oke, kemudian lanjut ke penipuan klik link PDF ya. Ini ada klik link, ini ada PDF ya, klik APK PDF, hati-hati juga. Nah, ini dari Kak Tias. Kalau filenya benar-benar PDF gimana ya kalau udah ke download ya? Kalau PDF kan ada previewnya ya. Bedainnya kan kalau di WhatsApp itu, kalau PDF asli kan ada previewnya. Kalau PDF yang APK ini kan nggak ada previewnya. Ya kalau ada previewnya dan itu PDF asli ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah disuruh install, kita disuruh allow permission, ya udah itu waspada kan gitu. Oke, dari Kak Eka Melani. Untung searching-searching dulu. Di awal suruh top up 40.000, tapi agak ragu. Makanya lihat-lihat video buat referensi. Makasih Pak, sehat-sehat ya. Amin, 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 amin. Sehat. Oke, ini dari Kak Muhammad Faisal. Berarti kalau udah di reset aman ya. Ini tentang penipuan klik APK ya. Jadi kalau udah di reset factory system harusnya aman. Jadi meskipun ada beberapa, saya masih berkeyakinan ya bahwa kedepannya tuh ada APK yang installnya tuh di memori internal ya. Jadi kalaupun di install kayak apa tetap nggak bisa. Tapi untuk penipuan-penipuan yang berkeliaran sekarang ini di reset factory system bisa. Oke. Terakhir ya dari Kak Haji Meru. Jam segitu saya masih sibuk. Nah, ini tentang penipuan jam-jam yang paling banyak untuk penipuan ya. Berarti jam 7 malam, jam 11 malam, kemudian jam 7 sampai 8 pagi ini jam-jam rawan untuk penipuan. Yuk kita baca. Jam segitu saya masih sibuk nge-review kerjaan sama planning untuk besok. Biasanya ditelepon pihak yang menawarkan kerja paruh waktu jam-jam maghrib. Jam 10 malam baru nganggur, tapi HP sudah offline mode pesawat dari jam 9 malam. Besoknya pagi jam 7 udah mulai kerja lagi dan tanggalan hitam semua. Hehehe. Risiko kalau kerja sendiri. Semangat Pak Haji Meru. Ya, saat ditelepon saya jawab jujur aja, Mas maaf kerjaan saya juga belum beres, tidak sanggup kalau ada tambahan beban kerja lagi. Lah, makan aja sambil kerja, mandi di sela-sela jam kerja, kerjaan masih sibuk urus WA. Sudah 2 kali ditelepon, 1 kali ngaku dari Spotify, 1 kali ngaku dari Orami Indonesia. Maaf jadi curhat. Hehehe. Nah, ini bener nih, Pak Haji Meru ini bener emang beliaunya ini sibuk. Ya, wong kerja mulai pagi sampai malam ya, baru off malam hari ya. Baru nganggur jam 10 malam. Nah, ini emang beliau ini lagi sibuk, ditawari gitu, tambah bikin pusing ya. Oke, lanjut Kak Wahyudi. Pak maaf, gimana caranya biar saldo kita bisa ditarik? Ini tentang orang kalau udah ketipu saldonya nggak bisa ditarik Kak. Kalau pengen narik saldo ya satu-satunya cara ke kantor polisi, kemudian bikin surat laporan ya, kemudian datang ke bank untuk blokir rekening penipu. Ya, kemudian bank akan melakukan investigasi. Itu pun nggak mudah gitu loh. Jadi bank untuk membalik, misalnya saldonya udah 0 atau misalnya saldonya masih pun, bank itu ya nggak serta-merta dibalikin ke kamu gitu. Nanti masih ada mediasi dan sebagainya. Jadi nggak gampang juga. Oke, kemudian Kak Budi, saya sudah kena tipu senilai 1 juta, semoga diganti dengan rezeki yang lebih baik. Mungkin itu aja dulu ya, kita baca beberapa komentar dari Atrivi. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kita lebih berhati-hati lagi ya. Ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.